sembarangan nek belum ngono bareng Bapak Ibu sedaya apa nggih panjenengan sebagai contoh nggih sebagai contoh ibadah sudah luar biasa angger barang sing angger timbangan wong liya ibaratnya sing apik-apik kan nggih niku sing ala-ala niku ada tanpa sebenarnya batire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Anahal. Ini di IPHI Ranting Linggasari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, di area RW 45 Karanggundang. Ada yang di kolam jelas sungai, ada orang butuh lain sungai mandi kan dalam gitu masih 150 ya kan nunggu sungai kan ada air Saya bunyi. tapi khusus DAB itu yang nggak soal bakterinnya itu sangat luar biasa pada saat terus ngomong yang hubungannya dengan stunting. Lah pemerintah ngurusi bocah stunting baik, tapi nek durung tua semakin tua semakin kan bodoh ya tua. Lah ini generasi ini nak udah minum minuman keras, terus bocah itu adalah sehat, mau pakai olah kerja olah jendel ya. Anak itu stunting termasuk yang berjalan rumah kotor tidak bersih itu termasuk juga menunjang anak itu stunting jadi orang sehat kurang gizi, ya. Tapi semuanya tetap berusaha semaksimal mungkin. Ngomong baik musik gugur, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti orang yang masih belum sih, nah kayak ini ya. Terus, sing jenenge anak sehat korban badannya harus jujur ya, anak punya sing pada pinter ya, otomatis bukan ya akan naik maju, ilmu pengetahuan maju. Boleh rezeki yang pintar kan insya Allah bisa untuk sedekah. Sedekah ini memang bukan yang berkasa, kita ini ya monggo bulan-bulan dengan panjenengan bocah-bocah sing cilik. Wah, komunis cilik itu memang pintar. Stunting itu menimbulkan bocah yang cerdas orang itu mulai dari dalam kandungan, Indonesia diambil yang harus makan sih bergizi ada kalau bulan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Kades, Bu Siti ada yang mungkin mewakili atau dari kadus RW 4 atau RW 5. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke acara inti yaitu pengajian. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Halim. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Haji Halim. Sudah disediakan itu di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'du. Wonten ngapunten para alim, para sesepuh ingkang hormati lan dumateng para jamaah haji wal umroh dan calon haji dan calon umroh, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Yang mana dengan nikmat yang Allah kurniakan ini kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, yakni memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni diibadati. Beribadahnya kita kepada Allah adalah sebuah kemuliaan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kepada kita bahwa tidak ada tugas yang lebih mulia yang diemban oleh manusia yang Allah perintahkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di hari ini di tempat yang mulia ini adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan juga para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat yang setia terhadap sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Para rawuh, para jamaah ingkang kula hormati, pas dinten pada Jumat itu kula dipun dawuhi kali Pak Ketua ngesuk saya menang ya. Nang godang nang mau. Nah, kula jane mangsule apa enggak sebaiknya dari pihak sana saja yang karang gondang, yang karang mau kan pun biasa mengisi kajian orang kurang lah. Nah, tapi jawabannya Pak mau disit, jangan disit. Nah, akhirnya kalau bersiap sedia. Para jamaah yang Allah hormati, wow, kalau masalahkan setunggalin ayat jangan cuma apa gitu, wonten surat ingkang hampir setiap malam panjenengan menika mendawamkan, yakni surat Tabarak Al-Mulk. Jumlah ayat itu 30. Wow, kalau mengatakan ayat ingkang nomor pinten itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ngamala.
Zat yang telah menciptakan mati dan hidup sebagai tanda agar kalian itu menunjukkan kepada Allah amalan-amalan yang terbaiknya. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini, hakikatnya Allah ingin berikan ujian kepada kita. Bagaimana sih ketika kita diberi hidup ini, amal-amalnya, sehingga jelas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan amal kebaikannya, dan orang-orang yang berbuat keburukan dengan keburukan-keburukannya. Maka sungguh kita berada pada keadaan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah ketika kita bisa menunjukkan dalam kehidupan kita amal-amal solehnya. Terlebih kalau rawuh sedaya nika sampun ngibadah sing cara nang susunan ibadah itu ingkang dari Pak Masmon itu panggilan yang mulia, panggilan sholat, panggilan haji, panggilan kematian. Nah, ini kita dalam rangka menunggu satu panggilan, yakni panggilan kematian. Banyak saudara kita yang sudah mendahului kita, bahkan terakhir kemarin saudara kita sudah mendahului kita, Ibu Suharti rahimahullah rahmatan wa dengan mudah-mudahan beliau diberi rahmat dengan rahmatnya yang luas. Kalau hingga awal hati Allah langsung dari ayat yang kedua surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang kemuliaan dari membaca surat Al-Mulk. Kalau paham ya, apa suratnya? Surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai 30 ya. Walaupun dengan membaca akan tetapi itu adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Nabi dan tersebut di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mati dan hidup supaya Dia Allah itu menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kalau ada bercerita tentang sesuatu sing panjenengan lan kula sedaya niku takut. Nggih mereka napa sing kita takut ini? Mati ini. Sesuatu yang pasti. Nggih. Cara Pak Ali sing pasti niku kematian. Yang dekat itu adalah kematian. Sing adoh angan-angan dari itu masih jauh. Wah, rasanya yang yakin adoh mati ini. Rasanya adoh. Memang begitu, yang dekat itu adalah kematian, yang jauh sebenarnya itu angan-angan nekro. Nah, maka kematian ini adalah sebuah ayat atau pertanda bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman,
agar kita berusaha untuk mempersiapkan diri untuk hari yang panjang. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang yang cerdas, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aktsaruhum lil maut dzakara wa hasanuhum innama ba'udat istindad ulaika al-qayyas. Rasulullah itu berkata, siapakah sebenarnya orang mukmin yang cerdas? Maka mereka itu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk hari kematiannya. Sebenarnya seberapa jauh kedahsyatan dari kematian itu? Kalau kita mengantarkan jenazah seolah-olah kita hanya melakukan rutinitas yang seperti biasa saja, mengantar, menghadapkan ke kiblat, kemudian menimbun, kemudian bahkan terkadang kita dapati mengubur banyak yang bercanda, banyak yang bahkan terseloroh. Padahal kematian adalah sebuah ayat, sebuah pertanda bagi kita untuk kita renungi. Kalau kematian saja kita tidak bisa mengambil ibadah, lalu dengan cara seperti apa kita akan mengambil ibadah? Kalau dengan hal yang ketika kita menghadapkan wajah saudaranya itu saja kita tidak bisa mengambil pelajaran, lalu kapan kita akan bisa mengambil pelajaran? Maka ada sebuah teori tentang bagaimana bahwa manusia itu sudah dekat dengan kematiannya. Kalau secara kesehatan misalkan adanya sendi-sendi yang berat untuk digerakkan, nempel lenggah, kemudian jengkang itu rasanya itu kok bon mulai dapat niku, ubang mulai tumbuh, bon mulai berat, mulai dahar mulai hilang, sehari pun mulai berusaha menikmati. Nah, ini sebuah pertanda bahwa ada yang lebih dekat, yakni kematian. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita untuk memahami tentang hari setelah kematiannya. Bahkan kita tidak sah iman kita ketika kita tidak begitu yakin tentang hari akhir, hari setelah kematian, hari yang dimulai dari datangnya kita ke alam kubur, kemudian sampai dibangkitkan, kemudian sampai datang kiamat dan kita dibangkitkan, kemudian kita diperjalankan ke padang mahsyar, kemudian kita dihisab, kemudian kita masuk surga atau sebagiannya ada yang ke neraka. Nah, ini adalah perjalanan yang panjang, ya. Saya sebutkan, ya, saya deskripsikan sebuah kejadian tentang bagian-bagian dari hari akhir, yakni saat kita berada di padang mahsyar. Saya sebutkan hadis itu, ya. Kalau saya akan belum ngomong, ya. Ya, kalau saya akan belum, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca sebuah surat dalam surat Abasa, surat Abasa di ayat yang ke 29, di situ disebutkan Fa'idha ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Dan apabila datang suara yang memekakkan telinga, yakni sangkakala yang kedua. Kalau sangkakala yang pertama itu maka hancur semua dunia, gunung terbang, air meluap, semua kehidupan itu menjadi mati. Maka ketika disebutkan sangkakala yang kedua, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu ketika manusia bangun dan manusia itu lari dari saudaranya. Kita sendiri yakin, hakul yakin bahwa nanti ketika datang sangkakala maka kita bangkit dari alam kubur dalam keadaan diceritakan dalam sebuah hadis tidak berbaju, tidak bertelapak beralas kaki, dalam keadaan telanjang. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana dengan keadaan kami? Mungkin malu ya, karena tidak pakai baju, tidak pakai celana. Ayam lah menurut nanti. Akan tetapi keadaan pada waktu itu semua itu panik, saking paniknya orang sempet neta bunyian itu kan orang itu pembelian ya, anak ngomong udah sedikit TikTok rasanya pengen mendalam hibah gini lah, pula maksudnya. Apa tambah dan rumah kamu pun aja nonton ya. Datang airan itu kuda, sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari ketika manusia itu lari tunggang langgang dari saudaranya, wa ummihi wa abihi. Udah tahu itu ibunya, udah tahu itu saudaranya. Pulang itu ngertos di Pak Haji Ali, di Pak Haji Edi, tapi semuanya tidak peduli. Orang urusan, karena keadaannya yang sangat gawat dan genting, tidak tahu nasibnya mau seperti apa. Orang masih lembean, boten orang yang berucap-ucap lembean, boten. Udah deh, kalau bisa boten. Semua dalam keadaan yang panik. Wasolibatihi wa akhihi. Dan begitu pun seorang istri mengetahui dia itu suaminya, seorang suami tahu itu istrinya, dan juga anak-anaknya tahu kalau itu orang tuanya. Orang tua pun tahu kalau mereka itu adalah anak-anakku. Untung menanggungnya anak papa 5, 11. Tahu itu si A, si B, si C, tapi semua tidak. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Kira-kira urusannya maupun itu Pak. Kok sibuk?
teng Mekah atau teng Madinah ini kan jelas urusannya ono karo Kiai Hajar Aswad, ono karo tawaf nang lantai ngisor, ono karo tawaf nang lantai dhuwur, sibuk urusannya benar. Nek iki urusannya apa? Urusannya itu panik dan segala macamnya. Ini saya kelolaan panjangan kami dan jadi keadaan mungkin modalnya hari yang bangun dari Padang masa itu baru dibangkitkan dari sangkakala yang kedua, digiring menuju Padang Mahsyar yang lamanya di Padang Mahsyar itu kalau kita hitung satu harinya itu bagaikan 1000 tahun kehidupan di dunia. Matahari didekatkan sehingga manusia pada ketika itu banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya. Nek panjenengan teng Arafah niku keringatan deh, eksit menanjung panas, pas cuaca panas 40 atau 39 derajat, niku rasanya apa? Nembe soki es, langsung kering, nganggo kaos, nganggo ambil, ngurut anu gembok bae maunya terus kering. Niku. Nah, jadi kita mesti percaya bahwa yang dikabarkan oleh Nabi nanti seseorang akan tenggelam sampai lututnya, sampai kakinya, itu sesuatu perkara yang pasti. Di dunia saja ada yang sampai berjibun atau mandi dengan keringatnya. Maka jika manusia itu sibuk dengan keadaannya yang tidak jelas arah, iki sih mau ngapa, sementara panasnya luar biasa sehingga manusia lontang lantung tidak karuan, kesana kemari tidak jelas arahnya, dan semuanya sing pejabat, rakyat, wong sugih, wong melarat, sing gaji, sing umroh, sing gaji, umroh sami mawon, besar kecil, semua memiliki kedudukan yang sama, ya, dalam keadaan yang lontang lantung tidak jelas. Dalam keadaan yang seperti itu, maka monggo sami untuk apa bisa mawon nyantai mawon, karena ketong tegang malah medhe. Monggo sami untuk mawon nyantai mawon, boten usah tegang. Maka sebagian sekelompok manusia pada waktu itu meminta kepada Allah untuk disegerakan datangnya hari perhitungan. Padahal itu harus dihitung di urung pinaruan, uliye kebaikannya apa burukan. Akan tetapi manusia pada itu meminta untuk disegerakan datangnya hari perhitungan. Karena apa? Saking dahsyatnya, saking tidak karu-karuannya, ya. Maka sebagian manusia itu meminta kepada bapaknya manusia, cinta itu Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Adam alaihissalam untuk memohon kepada Allah agar disegerakan datangnya hari perhitungan atau yaumul mizan. Jadi kalau saya mengenai saya buka.
Monggo saged dibuka. Ini materi ini saya ambil dari halaqah silsilah ilmiah dari Ustadz, salah seorang Ustadz di Mekah ketika di tahun 17 itu, sekarang kali itu beliaunya itu mengampu pengajar di Masjid Nabawi, Ustadz Abdullah. Jadi ketika keadaan yang sangat genting, sebagian manusia itu meminta kepada Adam alaihissalam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan dari perhitungan. Maka Adam berkata, sesungguhnya aku tidak mampu untuk memohon kepada Allah karena aku telah melakukan kesalahan. Aku tidak sanggup memohon kepada Allah karena aku dulu pernah melakukan kesalahan. Nopo kesalahannya Adam alaihissalam? Ketika ayat turun ya. Dan janganlah kamu dekati pohon. Akan tetapi di Adam alaihissalam tergelincir sehingga bukan hanya mendekati akan tetapi memakannya. Kemudian Allah hukum Adam dan Hawa, dan tobatnya Adam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya sudah diampuni di dunia saja, ketika di akhirat beliau merasa tidak berhak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam berkata, pergilah kepada Nuh alaihissalam. Maka sebagian manusia itu mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Begitupun ketika disampaikan, Nabi Nuh berkata, aku tidak sanggup memohon kepada Allah karena aku telah melakukan kesalahan di dunia. Apa kesalahannya Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 950 tahun, akan tetapi beliau hanya memiliki beberapa gelintir pengikutnya. Kemudian memohon kepada Allah untuk dibinasakan kaumnya. Dan itu diabadikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Nuh pun tidak sanggup untuk memohon kepada Allah dan berkata, pergilah kepada Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Begitu didatangi Nabi Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata, aku tidak sanggup memohon kepada Allah karena aku telah berdosa, aku telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya Ibrahim alaihissalam? Padahal Nabi dalam kesalahannya pun kesalahan yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang Nabi Ibrahim itu berbohong, dan berbohongnya Nabi Ibrahim itu karena memuliakan agama Allah. Yang pertama, berbohongnya Ibrahim adalah ketika menghadapi penguasa yang zalim, Raja Sultan Namrud, penguasa yang zalim. Kemudian di sekitar Ka'bah itu banyak berhala, banyak berhala. Ketika Nabi Ibrahim itu dituduh oleh raja menghancurkan berhala, maka apa jawabannya Nabi Ibrahim? Yang menghancurkan berhala itu adalah berhala yang besar itu. Maka tanyakan kepada berhala yang besar itu. Paham ya? Itulah kebohongan Nabi
Ibrahim, sehingga merasa tidak sanggup untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disegerakan hari penghisaban. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada sebagian manusia untuk mintalah kepada Isa alaihissalam. Begitupun Isa, dia pun merasa tidak berhak untuk memohon kepada Allah dan menyuruh sebagian manusia itu memohon kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis yang panjang itu disebutkan ketika sebagian manusia itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan maksudnya, mereka berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamal anbiya wa ghafarallahu lak. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan engkau adalah penutup dari para nabi dan Allah telah mengampunimu. Ma taqaddama min dzambik, dari apa yang telah lalu dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang telah lalu. Isfa' lana ila rabbika, wahai Muhammad, isfa' lana ila rabbika, lakukanlah syafaat, mintalah kepada Rabbmu untuk kami. Ala taro ma nahnu fihi, ala taro ma qad balatna. Bukankah engkau telah melihat keadaan kami yang tidak karuan kepanasan, rentang lantung, sudah tidak karuan kan? Bukankah kamu melihat kesusahan kami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menuju bawah aras. Kemudian berkata Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal, tu'tahu, aku akan berikan apa yang kamu inginkan. Isfa' tusaffa' farfa' ra'si, berikan syafaat dan angkatlah kepala dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah kabulkan permintaannya Nabi untuk memberikan syafaat kepada kaumnya. Allah segerakan hari penghisaban. Ya. Apakah Nabi nanti akan mengenali kita? Ya? Kira-kira kenal apa buatan kalian yang ini sehari ya? Wong umatnya Kanjeng Nabi jutaan apa mil jarang. Kira-kira kenal apa karunya ya ini dua. Enggak ada ngaku seneng aja dari ngaku-ngaku umatnya Kanjeng Nabi sering dieluk-elukan, sholawatan dan segala macam. Enggak nang kana ka ora ya ini Kanjeng Nabi dan nah, maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ini yang belum dengan tentang bagaimana Nabi mengenali umatnya. Belum ada menurut apa yang dulu.
bahwa diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik ketika menjelaskan sebuah ayat yang berbunyi yauma tad'u kullu unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang ketika hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Jadi ingatlah pada suatu hari yang ketika itu para manusia itu akan dipanggil bersama dengan pemimpinnya. Siapa pemimpinnya tidak itu? Siapa pemimpin kita? Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang dimaksud dalam pemimpin dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm adalah Nabi di setiap umatnya. Nabi kita Rasulullah SAW. Kita akan diseru oleh beliau. Kita akan diseru oleh beliau. Jadi ampun khawatir, insan ini senang sholawatan monggo sholawat. Insya Allah karekan terus umat itu kanjeng Nabi. Akan tetapi Nabi memberikan ciri khusus, akan mengenali umatnya. Ini hadis pun anu tulisannya ada itu nggak tentang ya, kalau rasakan artinya mau aja. Jadi kalau saya dengan servis batasnya dengan sing benar. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah itu berkata, sungguh aku merindukan saudara-saudaraku. Aku merindukan saudara-saudaraku. Aku menginginkan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat yang ada di sekitar itu berkata, bukankah aku ini adalah saudaramu? Maka Nabi berkata, bukan. Kalian itu adalah sahabatku. Aku yamin. Lalu Pak pun jamin. para sahabat itu berkata, siapa saudara-saudaramu? Maka Nabi menjelaskan, sungguh saudaraku adalah aku belum pernah menjumpainya, aku belum pernah bertemu dengannya. Jadi kalau sahabat itu kan hidup bersama dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Dan ini orang yang belum pernah dijumpai oleh Nabi dan mereka pun belum pernah berjumpa dengan Nabi. Wis ya, tapi nyong dia kayak generasi ini mungkin ya. Orang yang saudara-saudara Nabi adalah orang yang aku belum pernah berjumpa dengan mereka dan mereka pun belum pernah berjumpa dengan kami. Aku merindukan mereka. Kemudian saya bertanya, bagaimana aku akan mengenali mereka? Sementara aku belum pernah melihatnya. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Sungguh aku akan mengetahui mereka dari bekas wudu yang ada pada mereka itu bersinar. Mereka datang pada hari Yaumil Mahsyar dengan menghadap Nabi itu
Ketika Nabi seru pada umatku, maka mereka datang kepada Nabi dengan kaki, wajah, tangan yang bersinar. Dan aku sangat mengenali mereka, sebagaimana ada sekelompok kuda yang kakinya putih, kepalanya putih, di kalangan kuda-kuda yang berwarna hitam, sangat cerdas. Boten ragu, kok kayak umatku, kayak umatku, kayak umatku. Itu. Maka Nabi berkata, masuklah terhadap telagaku al-haud. Itulah yang disebut dengan telaga Kautsar. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kita adalah, apakah kita sudah bersungguh-sungguh mengorbankan diri kita sebagai umatipun Kanjeng Nabi? Jadi maka jangan sampai ketika kita sudah menjol-jolan di makam, nanti nanti mati ya, menjol-jolan ke makam, para wong dibalik, kepengen bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Rasulullah. Jol-jolan rewangi jol-jolan. Nah, mestinya ketika ada petunjuk-petunjuk sunnah-sunnah Nabi, maka kita menjadi orang yang pertama untuk memuliakannya. Kita menjadi orang yang pertama kali jol-jolan untuk mengambil, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita yang hadir di majelis ini insya Allah orang-orang yang istiqomah di dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum itu tentang gambaran bahwa nanti di akhirat di alam mahsyar hari yang sangat menyedihkan, tapi datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat nabinya. Itu yang disebutkan, hadisnya sangat panjang, disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nabi kita memiliki kemuliaan dalam kalimatnya yang disebut dengan maqamam mahmudah. Nah, bahwa nabi memiliki kemuliaan, kedudukan yang mulia dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Ngaten mawon jika saya katakan tentu dan mengatur banyak salah dan khilafnya, itu semua adalah dari kekurangan yang ada pada diri kami. Dan jika ada baiknya, sesungguhnya kebaikan itu adalah milik Allah untuk kita semua. Maka kita mohon kepada Allah untuk diberi kekuatan agar istiqomah di dalam Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji telah menyampaikan tausiahnya dari awal sampai akhir. Materinya cukup, awas berobat, yang ngantuk ya berarti ya tidak iman. Berikutnya itu nanti ada laporan keuangan dari bendahara. Biasanya bendahara kan punya buku kas ya. Buku kas itu biasanya terdiri dari minimal itu saldo awal, terus uang masuk, uang keluar, terus saldo akhir, minimal itu. Karena ada penggunaan saldo awal menggunakan apa saja, terus masuk berapa, terus keluarnya berapa,
Terus saldo akhir itu nanti dari saldo awal masuk dikurangi dengan keluarnya berapa, terus saldo akhirnya itu. Laporannya cukup itu saja, tidak usah dirinci untuk apa. Biasanya misalnya untuk beli buku kas itu tidak usah ditulis, maksudnya tidak usah dilaporkan. Jadi untuk beli ini biaya ini tidak usah dilaporkan. Cukup saldo awal, uang masuk, uang keluar, saldo akhir. Misalnya cukup. Kalau misalnya mau diuraikan sesuai dengan panjenengan catatan ya monggo. Ya. Jadi nanti benar Pak Suyoto menyampaikan laporan keuangannya. Dan harapan kami itu setiap pertemuan seperti ini laporan keuangan setiap bulan seperti itu. Jadi uang dana masuk saldo awal berapa, uang masuk berapa, terus keluarnya untuk apa saja, kemudian saldo akhirnya berapa. Kemudian laporan yang tadi uang 100 ribuan masuk, ya. Tadi ada yang setor 50 ribu, jadi ya, ini saya bacakan juga, ya. Uang masuk seluruhnya itu 3.050.000. Jadi uang 3.050.000. Masih banyak yang belum masuk, masih banyak yang belum setor maksudnya, terutama yang sekarang belum hadir. Kemudian sedikit informasi, Bu Suhati itu kan pernah nenek saya, ya, satu benih. Jadi benih Reja Semita, terus Bu Suhati itu benih Reja Sentana, saya benih Reja Semita, jadi satu benih. Kemarin yang meninggal itu, waktu meninggal itu Pak Slamet itu kan sedang di rumah sakit, kemudian baru saja pulang Bu Suhati ke rumah sakit. Sekarang saat ini itu Pak Slamet masih gerak, ya. Masih gerak, jadi belum bisa berangkat ke sini. Kemarin itu di waktu saya ikut ngaji yang malam pertama itu sedang dipijeti oleh adik-adiknya Pak Asmat, Pak Mardi, lagi dipijeti Pak Slamet. Jadi saat ini masih kondisinya masih sakit karena baru saja karena Buati masuk rumah sakit, Pak Slamet terpaksa dibawa pulang karena putranya itu waktu meninggalnya Buati itu ditunggui oleh anak perempuannya Ijus, ya. Jadi kebetulan pas malam hari kan kebetulan Ijus masih nunggu di situ. Jadi ya ada keuntungannya dari laporan ke dokter gitu. Jadi mohon doanya untuk Pak Slamet yang sekarang masih dalam keadaan kondisi gerak, mudah-mudahan cepat sembuh sehingga bisa hadir di waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih doanya. Kemudian kami lanjutkan untuk lain-lain atau musyawarah. Nanti apabila ada yang mau menyampaikan pendapat, usul dan sebagainya. Sebelum itu Bapak Suyoto selaku bendahara kami persilahkan waktunya dan kesempatannya untuk laporan keuangan. Bisa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Panjenenganipun diberi nama kepada saya dari yang hormati dan supaya kami sedaya jamaah mahasan di haji umroh jadi anggaran sahabat nani dan ibun kula ngaturaken hasil muga sami misan syukur panjenenganipun insyaallah mugi kula panjenengan niki astu pikantuk bidhari dipun insyaallah saged pinanggihan saran-saran kangge dijeng. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kabula saking keluarga kami sempat namun doakan awit panjenengan rawuh mriki sami parih sehat warsami.
Kanjeng Nabi ngendika man kharaja thalabul ilmi kana fisabilillahi atayar dinga. Man sapa wae kharaja metu thalabul ilmi ilmu kana fisabilillahi tetep ing dalem dalane Gusti Allah. Hatta yardinga hatta tumeka yardinga kondur. Jadi tinggal belum dan ilmu awet mengatakan kondur niki dirasa kalih Gusti Allah. Lahu mami tenggalani kutiba niki tenggeri keterangan hadis niki napa nggih hasanatan kebagusan tibane wong ngaji niki ganjar. Mun nek gak ngaji-ngaji udah cekep nggih. Nggih. Lah angger niki katiba nemen maring kesehatan niki sedekah bayaran nang kesehatan niki angger padha karo sehat jadi JPS. Jadi orang bayar, padahal ini sedekah bukan nganduri. Siti Aisyah radhiyallahu anha man kita kembali katakan nama ilman buhirolahu qabla ayat 2. Bisa siapa mengenai saya lumas kamu mah yak ilmu niku di ngapura dosane marang Gusti Allah sadurunge teminggal. Bulan jenengan niku badhe lunga Gusti Allah ngapura dosane hari ibu kepada jumatan evenan nek mrebu niki di ngapura dosane. Mulane mangga sami katosan ngaosipun. Ngapunten niki ngaturaken nggih hasil dana arto sing penggen sing teng keuangan sejumlah 7.190.000 rupiah. Dumugi mangke niki juga niki man bungkuan niki. Namanya kula aturaken nggih sing 2 juta hampa. Selalu benar-benar berita niki 2 juta. Jadi anaknya dari 5 juta 190.000. 190.000. Sing 4 juta niki ngapunten nggih. Sebabnya orang berita tetek nanang ini nyanyi duit 4 juta dibenahi. Yang ini kan ngomong apa lah, yang kita nggak ada tanggo, ya macam kali gula, insya Allah nih komandan. Ya sing sekelan dan mulai ini namun sama bulu 1.100.000. Jadi nang silian biungnya gula niki 4 juta, sing 2 juta hampa, sing 6 gula 1.900.000. Sejujurnya sama juta sampai ini ngapunten dan ini dereng wonten pengeluaran apa. Jadi sembian zaman Pak Bardi niku di peran utawa maringi kalih nyantun yatim piatu niku pun boten kejahatan mriki. Kira-kira paham nggih? Nggih, duwite niki 7 juta 190.000 sing 2 juta hampa sing aku 6 juta sifat 5 juta 190.000. Maka tadi yang dapat juga tarakan kami pengen beli dengan ini kurang pengaturan ini macam pandangnya kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suyoto telah menyampaikan laporan keuangannya yang dipirangaken dening panjenengan sedaya. Mbok menawi wonten sing badhe usul, berpendapat atau punya pengulang-ulang gagasan, monggo saya beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini termasuk yang hubungannya dengan laporan keuangan guys dan dari laporan keuangan ya ini semuanya tahu duitnya orang anak sebelumnya kan kita bendaharanya duitnya kan banget nah kalian sewu yang namanya bendahara sampai keuangan lah ada keuangan yang hubungannya dengan organisasi dia menurut sewu apabila ada orang mau ini kalau pinjam dan berikan menurut sewu itu jangan diberi kesempatan kan dari kita bebas maupun kita sangat pribadinya sih tapi kalau hubungannya dengan uang ini yang saya mungkin pada orang bisa disampaikan ke ketua nanti karena kadang kita bijaksana tapi kadang malah jadi ya tambah itu lagi kalau
berjaga berjalan semanten wonten tiyang tenggen kula matur badhe mampir atau nggih. Namun kula mboten gampang sebab sudah ada keputusan dari kedua. Lajeng kula limpahaken sebi tengene Pak Gadi Pranoto. Nggih, teng mrika lajeng Pak Gadi lajeng hubungan kalih keduane Pak almarhum dulu juga teman dari wonten office. Ya, teng kula niku bakal tanda terus gampang nggih napa kan. Iya betul kalau sudah tahu saya baru atau nuan berarti itu sudah amanah ya tapi dari caranya jadi beri pengalaman saya kayak gitu untuk kedepannya gue nggak akan terjebak. Terima kasih dari Bu Bagas saran nasihatnya. Mungkin ada yang lain yang mau berpendapat usul atau yang punya pendapat, silakan saya beri kesempatan. Tidak ada. Nah, ini tadi jadi catatan penting untuk saran dari Bu Bagas, saudara kedua Pak Ali. Ya. Jadi di sini kan ketuanya Pak Ali, ya. Pak Gadi Pranoto kan sekarang sedang naik ke Kandangan, ya. Naik ke Kandangan menemui berharap dulu untuk menyampaikan perihal yang sangat penting yang nanti saya akan turun ke sini. Nah, Pak Ali yang laporan dari ini seperti ini Pak Ali yang laporan. Kalau butuh bantuan saya, insya Allah saya siap untuk membantu Pak Ali maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi memang seorang bendahara itu mesti punya buku kas, ya. Kas seperti ini, ya. Kas seperti ini itu khusus ada buku kas. Nah, di dalam buku kas ini tercatat minimal saldo awal, kemudian uang masuk, ya, kemudian uang keluar, catatan masuknya apa saja, catatan keluar, syukur-syukur dirinci masuknya dari mana, keluarnya untuk apa. Kalau misalnya tidak ada uang keluar, kosong keluar, ya. Tapi masuk kan biasanya ada, setiap pertemuan mesti ada uang masuk. Kemudian dari saldo awal ditambah uang masuk, saldo akhirnya berapa? Uang saldo akhir ini tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Bendahara bertanggung jawab untuk pergangguan ini. Kalau misalnya sampai ada uang saldo keluar, maka bendahara harus bertanggung jawab, ya. Maka dari itu ada kwitansi itu sebagai dasar hukum untuk misalnya ada tuntutan hukum, ya. Jadi uang itu memang paribasanya duit seperak, ya. Itu nanti akan dihitung di audit. Bu Sri urusan KUD wis apa, ya. Urusan KUD koperasi wis apa, ya. Terus di instansi pemerintah misalnya Pak Ali, ya. Pak Ali wis tahu SD kan waktu ya, SD 1 kesenat, ya. Dan di beberapa tempat itu wis masalah duit pejan paten rawan, nggih. Rawan kan. Pokoknya kalau makono anak guru-guru sing apa jenenge ya. Kayak kan vokal begitu ya. Wah, ngomong vokal bisa jadi marah bukan. Maka dari itu sangat pentingnya lah buku kas, ya. Minimal buku kas pada orang anak buku kas yang besar seperti ini, yang buku kas yang silik-silikan nggak masalah. Yang penting nanti ada catatan saldo awal, uang masuk, uang keluar, saldo akhir. Tiap bulan kalau bisa, ya. Minimal ya tiap pertemuan, ya, tiap pertemuan ditutup, tiap pertemuan tutup. Nah, kalau misalnya nanti kalau demokrasi kan ada neraca, ya. Neraca itu laporan keuangan keseluruhan setiap tahun, ya, itu operasi, ya. Pak Jamal, ya, terus Bu Saria itu wis tahu jadi pengurus koperasi nang SD kan ya, koperasi SD
tiap koperasi mesti ada buku kas mesti, terus tiap tahunnya itu harus ada neraca untuk laporan keuangan tahunan atau rapat anggota tahunan. Di dalam rapat anggota tahunan tidak beres, maka harus ada rapat istimewa. Ya, rapat istimewa itu rapat misalnya untuk mengatasi permasalahan, misalnya di rapat anggota tahunan tidak selesai. Itulah Bapak Ibu, itu masalah keuangan sangat penting dan sangat rawan. Maka dari itu kita ketahui bersama untuk bisa saling menilai, ya, untuk bisa saling menilai. Saya pernah jadi pengurus koperasi di Gunung Rukun dulu di Banjarmangu Setila, ya. Maka saya lihat di situ, itu kita orang beres, ya. Saya keluar, ya. Daripada nanti saya harus bertanggung jawab duit sing pademu ora benar, nggih. Silakan pengurus yang sanggup sing ngurusi duwite nyekli duwite. Lah iki sing nyekli duwite Pak Ali nggih. 3.50.000 nggih. Amanah nanti diserahkan. Saya serahkan sebelumnya, nanti sampaikan ke ketua atau langsung ke pengurus cabang. Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti doanya Pak Iwani. Pak Iwani siapa nih? Doa penutup. Siap Pak Iwani? Siap ya? Nah, sebelum doa penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Mau disampaikan, masih ada yang belum saya sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang nanti di Linggamerta, mungkin biasanya di Bali Desa di Wiramil. Jadi pertemuan yang akan datang di Ahad Wage nanti kalau nggak salah itu bulan Februari, ya, di bulan Februari. Ahad Wage di bulan Februari. Kalau Desember nggak ada, Ahad Wage-nya. Kemudian Januari ada Ahad Wage yang pertama, terus Ahad Wage yang kedua itu di bulan Februari. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang itu di bulan Februari di Linggamerta di Balai Desa. Nanti insya Allah saya Tanggalnya itu berapa? Pas puasa. Oh ya, bagaimana ini kalau misalnya pertemuannya puasa? Gini Bapak, insya Allah bulan Februari tanggal 18 atau berapa itu kita mulai puasa Ramadan. Dan gimana ini? Apa mau dipending? Apa tetap melaksanakan pertemuan atau mau dipending? Daripada terlalu lama bulan nih. Jadi mau dinane Selasa puasa, ya dinane. Aduh, ini puasanya kira-kira tanggal dina apa? Ya kira-kira tanggal 8, ya sekitar 17 atau 18 nih. Bulan mulai puasa. Jadi cara pendapatannya membuat diperankan orang-orang dina, Pak Gubernur, ya sebagai puasa daripada mengkong kita mengani gue nih. Oh, benar. Tetap dilaksanakan, tapi tidak harus minggu pagi. Oke, nanti sebelum yang ini Februari sebelum Ramadan. iya, sebelum bulan Ramadan. Oke, nanti oke. Tapi ini pegawaiannya ketua pengurus sebagian waktu orang nafas ini waktu gue kudu apa? Nah, ini matos waktu ini niku sing Iya, dapat hampir waktu. nggih, mangke Macam Pak Bedi kalau nyampe kayak cincin ya namanya. nggih, mangke kula mau salawat kali Pak Edi, Pak Ketua dan lain sebagainya pengurus nggih. Mangke hasilnya saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian nggih. Oke.
John. Betul. Jadi tadi hasil kesepakatan untuk minggu wage yang akan datang tetap dilaksanakan, tapi dirubah ya, dirubah bukan minggu wage di bulan Februari sebelum puasa ya, tetap dilaksanakan. Ini berarti hari minggunya Februari ya? Jadi tanggal 18 kan puasa. Berarti tanggal 15 minggu tanggal 15 belum puasa. Terus tanggal 8 berarti tanggal 8 minggu. Terus tanggal 16 minggu. Terus tanggal 18 puasa. Dan itu kan di antara tanggal 8 sama 15 kalau sebelum puasa kita pengajian. Terima kasih, Bu Ena. Jadi tadi ada wacana sebelum puasa itu ada hari Minggu, ya, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 18 puasa. iya, tanggal 18 sudah puasa. Nah, jadi mau tanggal 8 atau tanggal 15? Oh, saya buat surat saja ya, ini biasa. Hah? Biasanya kan saya buat surat, saya share di grup gitu ya, di WA. Jadi nanti saya buat surat, insya Allah ketentuannya mau tanggal 8 atau tanggal 15 menunggu keputusan dari kedua. Ya, nah, jadi nanti tetap dilaksanakan pada bulan Februari tanggal 5 atau tanggal 15. Ini saya masukkan YouTube loh, bukan main-main. Saya masukkan YouTube ditonton oleh ribuan orang. Sebab YouTube saya ini subscribernya itu sudah ribuan lebih, ya. Ya walaupun hanya 1000 lebih, tapi tetap ribuan orang. Jadi kata-kata kita ini sekarang, sikap kita sekarang ini yang masuk rekaman itu masuk ke YouTube. Insya Allah nanti ditonton oleh ribuan orang. Tapi nyuwun sewu, nek musyawarah ampun dilebokaken teng YouTube. Makanya tadi biar apa nggak mau pakai pengeras. Anu reang. Nggak apa-apa. Sekarang ini zamannya zaman transparan, ya, keterbukaan, nggak masalah. Ya. Jadi, Humoris lah. iya, nggak apa-apa. Begitu saja nih. Tadi deal juga kita laksanakan pada tanggal 8 atau tanggal 15 nunggu keputusan dari kedua. Nanti kita musyawarah antara pengurus harian dari Pak Hadi, Pak Ali, kami nanti akan menentukan. Saya siap buat surat, ya. Saya buat surat, nanti surat saya share di grup insya Allah sebelum hari H. Mungkin ada pendapat lain? Sudah cukup? Ya, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan tindak lampah panjenengan ini tercatat sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu selanjutnya kami persilahkan pada Bapak Ikhwani untuk memimpin doa. Sekali-kali Pak Ikhwani, kalau Pak Ikhwani nggak mau ya Pak Sadia, istri perkok. Bapak Pak Ikhwani. Udah ngawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بجميع الخير والعافية وتعطي لنا فيها من الحاجات بطاهر الجاهل بالسيئات وترفعنا بها عند الغاية بجميع الآخرة إلى حياة الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا اجتنابه اللهم اغفر لنا في القائمة واغفر لنا وإياك بالتكبيرات اللهم إنا نستغفرك في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا ورحمة في موتنا ورحمة في جناتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم فقنا لنا في ذات موتنا ولا تجعلنا نرفع في حسابنا وجعلنا من رحمة رحمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Pak Dewani telah memimpin doa. Saya sebagai protokol, apabila ada kata-kata atau pembahasan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.